gitu. Jadi si anak ini merasa aku tuh sendiri gitu, mau minta tolong kemana, belajar juga gimana bingung. Nah curhatlah sama temannya ini. Nah lalu karena udah mentok mungkin teman kita ada keterbatasan ya dalam memberikan saran, jadi akhirnya datanglah ke guru BK atau ke wali kelasnya, anggap aja ini wali kelasnya. Curhat dulu. Ini mah benar-benar apa ya, relate ya sama begitu kemarin saya sekolah datang kita kan berdoa. Misalnya saya lagi gimana gitu, terus lagi datang ke langsung datang ke ruangan. Tak 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 tak. Hai anak ibu, udah gede-gede ya, masuk. Bangsar mo itu, Bu. Pas tuh, gede naon ya. Tong dibahas. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah lagi baik. Oke, ditemani sama siapa ini? Nesrina. Sama Nesrina, keren banget. Hari ini belajar apa aja tadi di kelas? Di kelas belajar matematika, bahasa Inggris, Bahasa Arab. Bikin ada yang telepon, di belakangnya ya? Bisa jadi pelajar ya? Iya, oke. Nah, tadi bikin apa prakarya-nya? bikin kerajinan dari sabun, bikin bunga. Oh gitu, bentuk bunga ya. Oke. Oh iya. Udah kelas berapa sekarang? Oh kelas 8. Kelas 8 maaf ya. Bentar lagi kan nanti kelas 9 dan nanti akan lulus dari sini. Berarti sudah punya dong cita-cita yang ditentukan dari hari sekarang. Sebenarnya menjadi apa? Pramugari. Alhamdulillah ya, keren banget. Jadi desainer, keren banget. Oke, kalian sudah tahu kan kalau ibu itu senang banget sharing cerita gitu ya. Nah mudah-mudahan bersedia untuk saling sharing cerita. Itu mau nanya nih, tadi datang ke sini tuh kira-kira ada yang ingin disampaikan atau kita mau ikut ngadem aja misalnya di ruangan gitu ya, ikut ngadem. Ada yang mau disampaikan? Dan ibu aku mau cerita. Bisa nyantai. Diputus. Enggak ada saksi kok. Jadi ibu, jadi aku tuh gimana ya bu? Kalau misalkan pelajaran matematika itu nilainya selalu rendah, tapi aku dipaksa buat punya nilai yang memenuhi keinginan ibu aku gitu bu. Tapi aku pun di rumah nggak pernah diajarin sama ibu aku. Kalaupun diajarin itu dimarah-marahin bu. Kayaknya harus gimana ya bu aku sekarang? Iya, oke. Di rumah biasanya kalau ketemu ibu itu jam berapa? Ibunya bekerja? Oh bekerja. Ketemu ibu itu biasanya jam berapa? Malam ya? Oke. Anak ibu yang cantik dan soleha ya. Ibu yakin sekali semua orang tua itu pasti ingin kita yang terbaik. Jadi sebenarnya nggak ada tuh orang tua yang marah-marah, itu nggak ada. Itu hanya ekspresi mungkin sedang capek gitu ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, pernah dengar gak cerita kodok? Ceritanya ya, ada sebuah kompetisi kodok ya, untuk naik ke sebuah menara. Nah, yang ikut itu kan kodok-kodok dewasa. Ada satu kodok yang masih kecil lah, lebih badannya kecil gitu ya. Nah,
Yang nonton itu, semua penonton itu menyoraki dia, menyoraki kodok yang lain juga, tapi lebih-lebih ke si kodok yang kecil ini. Nah, kata si penonton gini, kamu kodok kecil, meloncatnya juga pasti pendek, gak mungkin sampai ke ujung menara. Tuh katanya, si itu juga kodoknya udah gede, tapi tetap aja loncatannya juga susah. Dia mah keberatan katanya, loncatnya jadinya gitu ya, jadinya nggak akan nyampe ke atas. Nah, lalu apa yang terjadi dengan ucapan-ucapan negatif itu? Semua mulailah kompetisi. Nah, ketika mulai masuk loncat ke menara, si kodok-kodok dewasa yang mendengarkan apa yang penonton bicarakan itu jatuh. Iya juga ya, ada benar yang aduh menaranya tinggi banget, menaranya susah kayaknya gitu ya, berjatuhan. Kecuali ternyata si kodok yang tadi kecil itu ternyata konsisten dia loncatannya dan akhirnya nyampe ke ujung menara. Nah, setelah nyampe ke ujung menara, semua heran, yang nonton tuh aneh gitu. Si kodok kecil bisa-bisanya dia nyampe ke ujung menara gitu ya, bisa-bisanya yang gede aja nggak nyampe gitu ya. Terus akhirnya pas turun itu ditanya, kamu kok bisa sih sampai ke ujung sana gitu. Ternyata si kodok ini tidak langsung merespon, dia cuma senyum-senyum aja. Nah, setelah dicari tahu ternyata kodok ini adalah kodok yang tuli. Nah, kalau kita refleksikan ke diri kita, berarti bukan tuli sebenarnya ya. Jangan sampai jadi adik, orang tua itu tidak bermaksud marah-marah. Itu hanya ekspresi bahwa beliau itu capek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tutup telinga untuk hal yang negatif. Kita fokus dulu. Coba, emangnya belajar di sini tuh pengen tahu ya Ibu, tujuan adik sekolah di sini tuh mau gimana coba? Pengen bisa belajar segala hal, mau bisa matematika, mau bisa bahasa Inggris. Kalau sudah bisa, terus mau misalnya belajarnya ternyata udah bisa nih, nilainya udah mencapai, terus apa yang akan dilakukan? Akan menunjukkan ingin menunjukkan ke orang tua kalau misalkan saya itu bisa, gak harus dimarah-marahin gitu Bu. Oke, berarti alhamdulillah ya kalau sudah punya tujuan tuh. Jadi kayak kodok yang tadi, fokus pasang kacamata kuda ya. Kacamata kuda tahu kan? Kalau kacamata ibu masih bisa lirik kanan kiri. Kalau kacamata kuda itu bolongnya cuma di depan. Jadi seperti kodok yang tadi, fokus sama apa yang ingin dicapai. Dia fokus pengen nyampe ke ujung menara. Gitu ya, fokus aja ke sana. Nah, ketika kita galau lagi nih, karena gimana pun juga tetap kedengeran ya, omelannya mungkin gitu ya, ucapannya tetap kedengeran. Jadi kita betul-betul cepet-cepet segera istighfar dulu, astagfirullahaladzim, aku punya tujuan. Fokus lagi sama tujuannya gitu. Seperti itu. Dan meskipun tinggal di rumah dengan bunda saja ya, kamu di sini nggak sendirian. Ada ibu guru yang lain, itu semua adalah orang tua ya, orang tua. Kamu nggak sendirian. Ibu yakin kamu pasti bisa. Sejauh ini kamu sudah hebat, sudah mau belajar, itu poin plus. Itu sangat berharga. Gimana ya? Ya lebih tenang Bu sekarang, insya Allah buat kedepannya mau belajar lebih giat lagi biar sesuai sama apa yang saya harapkan kedepannya. Saya itu kan punya cita-cita ya Bu ya. Insya Allah saya akan lebih giat belajar lagi. Oke, semangat terus belajarnya, karena orang sukses itu orang yang konsisten, selalu bersemangat ketika proses, bukan di akhir ya. Oke, makasih banyak ya, mungkin itu ya